السلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam membaca kitab Umdath Al-Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Masih dalam kitab Al-Ibadat, pembahasan tentang ibadah, dan masih dalam kitabus salah, khususnya dalam bab al-imamah. Dan kemarin kita sudah mengambil separuh dari pembahasan al-imamah. Nah, dan kesimpulannya bahwa wajib bagi setiap makmum untuk mengikuti imam di dalam sholat berjamaah. Karena sesungguhnya seorang imam tidaklah ditunjuk kecuali untuk memimpin makmumnya. Dan seorang makmum tiada yang wajib bagi mereka kecuali mengikuti imamnya. Dengan dalil sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi. Tidak lain, imam itu ditunjuk supaya dia diikuti, menunjukkan akan wajibnya. Dan di antara dalil yang menguatkan dalil ini adalah ancaman dari Nabi alaihissalatu wassalam bagi mereka yang menyelisihinya. Di dalam hadits Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa al-himar. Tidakkah orang-orang yang mendahului imam di dalam mengangkat kepalanya di dalam salat, tidakkah mereka takut Allah Subhanahu wa taala akan merubah kepalanya dengan kepala himar di hari kiamat kelak? Menunjukkan akan haramnya menyelisihi imam, dan sekaligus memahamkan kepada kita kalau begitu hukum mengikuti imam wajib. Karena kaidah yang sudah selalu kita sebutkan dalam ilmu usul fikih, bahwa sesuatu perintah yang datang ancaman atau hukuman bagi orang yang menyelisihinya menunjukkan bahwa perintah tersebut hukumnya wajib. Baik, sekarang kita masuk ke dalam hadits berikutnya. Dan kemarin juga kita membahas tentang hukum salat seorang imam yang duduk dan bagaimana hukum makmum di belakangnya yang mengikutinya. Apakah wajib bagi makmum untuk mengikuti imam salat duduk atau bagaimana? Kesimpulannya kemarin, karena datang banyak dalil. Ada dalil yang menunjukkan akan wajibnya imam atau makmum mengikuti imam yang duduk, dan ada juga yang menunjukkan akan tidak wajibnya. Dan kesimpulannya apa yang kita sebutkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullah, di mana beliau menjamak dan menggabungkan antara dua hadits yang datang dengan mengatakan bahwa tafsil, dirinci, kalau misalkan imam dia sholat dari awal sholatnya, dia berdiri atau dia duduk, maka wajib bagi makmum untuk sholat duduk bersama imam. Tapi yang menjadi masalah, kalau imam dari awal dia sholat berdiri, tapi di pertengahan sholatnya dia duduk, maka hukumnya sunnah bagi makmum mengikuti imam. Kalau dia mau duduk, labas. Kalau dia mau tetap berdiri, tidak masalah. Baik. Sekarang kita masuk ke hadis berikutnya, an Abdullah bin Yazid Al-Khatmi Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Walaupun diperselisihkan tentang kedudukannya ini. Ada yang mengatakan dia tabi'i dan ada yang mengatakan dia sahabi. Tapi Allah Ta'ala alam, yang dirajihkan oleh beliau kayaknya beliau adalah sahabi. Qala Abdullah bin Yazid Al-Khatmi Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, haddathani Al-Bara ibn Azib wa huwa ghair kadhub. Telah meriwayatkan kepadaku Al-Bara ibn Azib, ini sahabi radhiyallahu ta'ala anhu,
Dan kata beliau, wa huwa ghairu kadzub, dan dia bukan orang yang dusta. Ucapan ini wa huwa ghairu kadzub, para ulama berselisih kembalinya kemana. Ada yang mengatakan dia kembali kepada Al-Bara' bin Azib, dan mereka mengatakan yang mengucapkan ini adalah tadi Abdullah bin Yazid Al-Khatmi Al-Ansari. Dan ada juga yang mengatakan bahwa ucapan ini kembali kepada Abdullah bin Abdullah bin Yazid Al-Khatmi Al-Ansari. Ya, dan yang menyebutkannya adalah rawi yang lain, Abu Ishaq. Ya, ini sebagai takwiyah, penguat dari hadits. Qala Al-Bara' bin Azib berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidah lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yaqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan thumma naqa'u sujudan ba'dahu. Kata Al-Bara' bin Azib, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala beliau salat, ya, dan tatkala beliau bangkit dari sujudnya, dari rukuknya, seraya berkata sami Allahu liman hamidah, lam yahni ahadun minna dhahrahu, tidak ada satupun dari kami yang mencondongkan punggungnya. Maksudnya setelah dia i'tidal. Jadi Nabi disebutkan beliau i'tidal, bangkit dari rukuk, seraya mengucapkan sami Allah liman hamidah. Sahabat juga ikut kepada Nabi beri'tidal. Setelah itu kata para sahabat, lam yahni ahadun minna dhahrahu, tidak ada satupun dari kami setelah kami i'tidal, tidak ada satupun dari kami yang mencondongkan punggungnya. Maksudnya menuju kepada sujud. Tidak ada. Sampai kapan? Hatta yaqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan. Sampai Nabi betul-betul sudah sempurna sujudnya. Baru setelah itu, kalau kata Al-Bara' bin Azib, thumma naqa'u sujudan ba'dahu. Baru setelah itu kami sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadits ini menunjukkan bagaimana kaifiyah, al-ittiba' dan i'timam, mengikuti seorang imam atas seorang makmum. Bagaimana kaifiatnya seperti ini. Kesimpulannya, tidak boleh bagi seorang makmum mendahului imam, karena itu haram. Dan hukumnya telah berlalu. Haditsnya juga telah berlalu. Ya kan? Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa al-himar. Sudah lewat. Dan ternyata tidak boleh juga seorang makmum tepat bersama imam. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya makruh, mengurangi pahala salat. Apa dalilnya? Ini. Perhatikan sahabat. Kapan sahabat sujud setelah i'tidal? Kata para sahabat, hatta yaqa'a Rasulullah SAW sajidan. Sampai Nabi betul-betul sujud dengan sempurna. Kemudian setelah itu summa, pakai summa, baru para sahabat yaqa'u sujudan ba'dahu. Baru sahabat sujud bersama Nabi. Begini kaifiatnya. Jadi kaifiat yang betulnya wallahu ta'ala alam, sebagaimana zahir hadits ini, seorang makmum itu mengikuti imam setelah imam sempurna melakukan satu gerakan. Sama seperti ruku. Ya, nanti kita ruku kalau imam sempurna ruku. Kita i'tidal kalau imam sempurna i'tidal. Begitu pula sujud dan begitu seterusnya. Dengan hadits yang ini. Nah, ini inti dari hadits. Hadits yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ammana al-imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kalau seorang imam telah mengaminkan, maksudnya Al-Fatihahnya, karena yang disyariatkan untuk diaminkan dalam sholat hanya Al-Fatihah, bukan surah-surah pendek. Maka kalau imam telah mengaminkan
yakni setelah membaca surah Al-Fatihah, kata Nabi, fa'aminu, maka ikutlah kalian mengaminkannya. Kenapa? Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Karena barang siapa yang aminnya sesuai dengan aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni dosanya apa yang telah berlalu. Inti dari hadis yang pertama menunjukkan di antara yang wajib bagi seorang imam dan makmum, bahkan kata para ulama al-munfarid, yang sholat sendiri, itu at-ta'min, mengaminkan setelah membaca surah Al-Fatihah. Ini yang pertama, wajibnya mengaminkan setelah membaca surah Al-Fatihah. Dari mana kita ambil dalil itu? Dari sabda Nabi SAW, fa'aminu. Ini perintah dan kaidah yang telah berlalu, al-aslu fil amri yufid al-wujub. Asal dari perintah itu menunjukkan wajibnya perintah tersebut. Dan yang menunjukkan bahwa kewajiban ini wajib bagi imam dan selain imam, ini tadi, idza ammanal imam fa'aminu. Menunjukkan bahwa wajibnya wajibnya amin ini itu bukan hanya untuk imam, tapi untuk imam dan makmum. Bahkan disebutkan sebagian ulama juga wajib bagi al-musalli al-munfarid, orang yang sholat sendiri. Kemudian faedah yang kedua, menunjukkan bahwa aminnya imam itu bertepatan dengan aminnya malaikat. Sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa malaikat subhanallah ikut mengaminkan doa kita di dalam surah Al-Fatihah. Paham ini? Makanya kata Nabi SAW, kalau imam mengaminkan Al-Fatihahnya, ikutilah. Kenapa? Karena aminnya seorang imam itu bertepatan dengan aminnya malaikat. Maka kita sebagai makmum wajib mengikutinya. Dari sisi mana? Fadail yang terdapat di dalamnya, keutamaan yang terdapat di dalamnya. Apa keutamaan itu? Kata Nabi SAW, kalau aminnya kita bersesuai dengan aminnya malaikat, ini fadilahnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Subhanallah. Nah, ini syahid dari haditsnya. Dan di antara faidah juga menunjukkan akan mulianya dan agungnya serta tingginya kedudukan surah Al-Fatihah di dalam Islam, khususnya di dalam salat. Bahkan para ulama menjadikannya apa? Apa hukumnya Al-Fatihah? Rukun dari arkanis salah, dari rukun-rukun salat. Yang salat seseorang tidak akan syah kecuali dengannya. Dan di antara keutamaannya juga ini, disyariatkannya mengaminkan setelah membaca surah Al-Fatihah, yang dimana amin ini tidak disyaratkan untuk doa-doa yang lainnya atau surah-surah yang lainnya. Subhanallah. Dan juga fadail yang terdapat di balik pengaminan surah Al-Fatihah tadi. Akan diampuni dosa yang telah berlalu. Baik. Kemudian disebutkan oleh sebagian syarih atau syurah tentang hukum at-ta'min atau mengaminkan surah Al-Fatihah. Para ulama berselisih menjadi 3 pendapat. Yang pertama, pendapat Al-Imam Malik rahimahullah, pada salah satu riwayat bahwasanya beliau berpendapat akan tidak disyariatkannya ta'min, mengaminkan Al-Fatihah untuk imam. Perhatikan ya, untuk imam. Tadi kita sudah sebutkan, ta'min ini menurut pendapat para ulama dia diwajibkan atas siapa? Imam, makmum, dan orang sholat sendiri. Tapi ternyata para ulama berselisih di dalamnya. Pendapat yang pertama, pendapat Imam Malik, dia mengatakan tidak wajib atas imam. Berarti yang wajib atas siapa saja? Atas makmum dan atas sholat
Orang sholat sendiri. Kan dia bilang tidak wajib atas imam. Berarti yang wajib menurut beliau atas siapa? Makmum saja dengan orang yang sholat sendiri. Adapun Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah, mereka berpendapat akan wajibnya bagi setiap orang, mencakup yang tiga tadi, imam, makmum, dan orang yang sholat sendiri. Ya, dan adapun orang-orang Zahiriyah, mereka mengambil zahir dari hadits, ya, dan berpendapat akan wajibnya. Dan ini wallahu ta'ala yang nampak dari hadits karena adanya lafaz perintah, fa'amminu. Dan kaidah asal kita, al-aslu fil amri yufidu al-wujub. Ya, asal dari perintah menunjukkan akan wajibnya. Nah, dan di sini juga di antara faedah dalam hadits, diwajibkannya bagi seorang imam untuk menjaharkan aminnya. Dari sisi mana kira-kira? Naam. Dari lafaz idza ammana al-imam fa'amminu. Nabi perintahkan bagi makmum untuk mengaminkan al-Fatihahnya setelah aminnya imam. Nah, sekarang bagaimana seorang makmum bisa tahu imam ini diaminkan atau tidak? Atau kapan imam mengaminkannya? Dari mana dia tahu? Ya pasti dari suara imam. Maka disyariatkan bagi imam untuk menjaharkan takminnya atau aminnya. Nah, dan ini adalah pendalilan dari Al-Imam Al-Bukhari terhadap hadits ini. Dan ini adalah pendapat jumhur al-ulama, mayoritas ulama. Baik, hadits yang berikutnya, kata beliau rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'ifa was-saqima wa dzal hajah wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Kita lanjut dengan hadits yang setelahnya. An Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala jaa'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni la ata'akhkharu an salati subh min ajli fulanin mimma yutilu bina. Qala ay ar-rawi Abi Mas'ud Al-Ansari fama ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi maw'idatin qat ashadda mimma ghadiba yawma idin faqal ya ayyuhan nas inna minkum munaffirin fa ayyukum amman nas falyujiz fa inna min waraihi al-kabir was-saghir wa dzal hajah. Untuk dua hadits yang terakhir ini digabungkan dikarenakan pembahasan di dalamnya satu. Ya. Sebagaimana pembahasan sebelumnya itu membahas tentang adab seorang makmum terhadap imam. Kalau di sini adab sang imam terhadap makmum. Kan yang tadi disebutkan semua tentang hukum makmum, wajibnya mengikuti imam di dalam sholatnya, ya. Kemudian juga dalam aminnya, dalam sujudnya, dalam gerakannya. Sekarang hukum dan adab terhadap sang imam. Apa yang perlu diketahui oleh sang imam? Hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, kalau salah seorang di antara kalian mengimami manusia, jadi shalla linnas, atau biasa pakai bi, itu maksudnya salat dengan manusia, ya maksudnya mengimami mereka, maka hendaknya dia meringankan, maksudnya bacaannya, fa inna fihimud dha'if was-saqim wa dzal hajah, karena sesungguhnya di antara mereka, maksudnya di antara makmumnya, ada orang-orang yang lemah, ada orang-orang yang sakit, dan ada orang-orang yang punya hajat yang ingin dia tunaikan. Maksudnya apa? Yang tidak mampu sholat dengan bacaan yang panjang. Paham ini? Makanya perintah Nabi untuk imam, perhatikan makmumnya. Karena boleh jadi di antara makmumnya ada orang-orang sakit, orang-orang tua, orang-orang lemah, ya, orang-orang yang punya hajat, buru-buru misalkan, ingin menunaikan hajatnya, maka kata Nabi ringankan.
Hanya saja kata beliau, wa idza shalla ahadukum li nafsi, kalau kalian sholat sendiri kata Nabi, falyutawwilu masya, maka terserah kalian, kalian panjangkanlah sesuai dengan kehendak kalian. Dalam hadis yang kedua dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa pernah ada seorang lelaki datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, saya ini sengaja terlambat datang untuk sholat subuh. Karena masalahnya ada fulan, salah seorang, maksudnya yang memimpin kami dalam sholat kami, yang memanjangkan bacaannya. Ya, yang memanjangkan sholatnya. Qala, maka rawi hadis ini pun berkata, siapa ini? Abu Mas'ud Al-Ansari. Dia mengatakan, "Fama ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'izatin qad ashadda mimma ghadiba yawma idin." Saya belum pernah melihat Nabi marah yang lebih dahsyat kemarahannya daripada kemarahan beliau pada saat itu. Faqala, seraya beliau berkata, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna minkum munaffirin, sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang membuat manusia lari." Kata para syurrah, lari dari apa? Lari dari ketaatan kepada Allah dan membuat mereka benci dengan ibadah. Terkhususnya salat dalam hadis ini. Kemudian kata beliau, "Fa ayyukum amman nasa falyujiz." Maka barang siapapun di antara kalian yang mengimami manusia, falyujiz, maka hendaknya dia baca bacaan yang yujiz. Ijza, yang mencukupi mereka, maksudnya yang ringkas, sesuai dengan keadaan mereka. Fa inna min waraihi, karena sesungguhnya di antara makmumnya yang bermakmum di belakangnya ada orang-orang tua, ada anak-anak kecil, dan ada orang-orang yang punya hajat yang ingin dia tunaikan. Maksudnya sama dengan hadis sebelumnya, yang dimana orang-orang tersebut tidak mampu kalau sholat dalam keadaan panjang, dengan bacaan yang panjang. Subhanallah. Dalam hadis ini, subhanallah, syahidnya itu tadi disyariatkan untuk imam, bahkan diperintahkan untuk mereka untuk meringankan bacaannya dalam sholat berjamaah. Karena hukum sholat berjamaah itu berbeda dengan hukum sholat sendiri. Ya, sesuai dengan maslahah dan mafsadah yang ditimbang. Karena sholat sendiri itu hanya melihat maslahah dari seorang yang sholat tersebut. Ya, maka kalau dia kuat, dia boleh baca panjang. Ya. Berbeda kalau kita sholat berjamaah. Karena maslahah yang ditimbang adalah maslahah ammah. Ya, maslahat umum. Ya, bukan maslahah pribadi. Dan kaidah umum dalam syariat, al-maslahatul ammah muqaddamah. Ya, maslahat umum itu dikedepankan daripada maslahah sendiri. Paham ini? Paham tidak? Sama seperti ini. Kita ada maslahat di dalam sholat. Kita mau panjangkan ya untuk dapat banyak pahala dari bacaan kita. Ini maslahat untuk siapa? Untuk si imam tadi. Untuk dirinya. Tapi dia tidak memandang bahwa dia dalam sholat berjamaah yang harus memandang maslahah ammah, maslahah umum, para makmumnya dan dia. Maka yang mana dikedepankan? Maslahatnya dia untuk mengambil banyak pahala atau maslahat makmumnya yang tidak mampu untuk membaca panjang? Maslahat makmumnya. Paham ini? Paham tidak? Naam. Dan syariat juga ini adalah syariat yang Allah turunkan dengan kemudahan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna ad-dina yusrun. Wa man yushaddu ahadun an dinihi illa ghalabah." Sesungguhnya kata Nabi alaihi salatu wassalam, agama ini mudah. Tapi jangan bermudah-mudahan. Dan kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada seorang pun yang ekstrim terhadap agama ini yang telah Allah turunkan dalam keadaan mudah, kecuali pasti dia akan dikalahkan. Maksudnya dia akan kalah. Kalau dia mau ekstrim dalam agama, dia akan hilang. Akan semakin jauh dari ibadah. Kalau bukan dia yang jauh, dia menjauhkan orang lain. Sama seperti ini modelnya. Agama telah memudahkan.
Agama tidak mewajibkan dalam sholat berjamaah kita membaca panjang, tidak. Karena hadits datang dalam dua versi. Ada hadits yang menunjukkan bahwa Nabi SAW pernah membaca panjang di dalam sholatnya. Ada juga hadits yang menunjukkan bahwa Nabi SAW membaca pendek dalam sholatnya. Dan panjang pendeknya bacaan ini tidak bisa kita ukur dari satu kacamata. Karena berbeda-beda. Seorang ahli ibadah, fokus dengan ibadah. Surah apapun antum baca akan ringkas menurut mereka. Tapi kalau orang baru kenal dakwah, muallaf, antum sholat, baca Al-Baqarah sampai Ali Imran. Selesai An-Nisa. Besok, kafir kembali dia. Putur. Subhanallah. Makanya kata para ulama, hadits ini dijamak. Kita mengatakan kalau sholat berjamaah, kita baca panjang. Kalau kalau makmumnya mampu. Kalau tidak, kita ringkas. Paham ini? Naam. Itu inti dari hadits dan juga sekaligus menunjukkan akan hikmah dari syariat ini. Ya, menunjukkan akan hikmah dari syariat ini. Nah, sampai di sini insyaallah taala, dan besok kita akan masuk ke dalam salah satu bab yang terpenting dalam kitabus shalah. Ya. Dan salah satu bab yang paling luas. Bahkan para ulama mengkhususkan bab ini menjadi satu kitab khusus. Ya, yaitu bab tentang sifat as-shalah. Ya, sebagaimana Syekh Al-Albani rahimahullah membuat satu kitab khusus ya, tentang sifat salat Nabi SAW, menunjukkan akan pentingnya, ya, menunjukkan akan pentingnya dan luasnya perkara tentang sifat salat Nabi SAW. Naktafi bihadzal qadr, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu